Halo sahabat-sahabatku, bagaimana jikalau saudara sudah setia melayani Tuhan, saudara sudah berusaha hidup benar, tetapi masih terjadi penderitaan, ada yang memfitnah saudara, bahkan juga ada orang yang merancangkan hal yang tidak baik atau tidak benar terhadap saudara, atau saudara bahkan masih mengalami kekurangan. Padahal saudara sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apakah tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama atau pernah mengalami hal yang sama? Tentu kalau kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus ya, bagaimana dia sudah setia melayani, tetapi dia masih dibenci, dia dianiaya. Bahkan dia sampai berdoa, dia berseru kepada Tuhan agar melepaskan dia dari duri dalam daging yang ada di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab pada saat dia lemah, maka dia akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kalau saudara juga memperhatikan apa yang dialami oleh Baruk bin Neria dalam Yeremia pasal yang ke-45, Baruk dia juga mengalami yang namanya penderitaan ya. Dalam salah satu momen juga bagaimana dia difitnah oleh orang-orang yang membenci Yeremia, bahwa Yeremia memperkatakan firman Allah yang dia sampaikan bukan kesejahteraan Israel atau kerajaan Yehuda, tapi justru malah petaka yang akan dialami oleh umat pilihan Allah. Dan menurut mereka itu karena hasutan daripada Baruk. Banyak hal yang dialami oleh Baruk, padahal dia setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, kemudian dia menuliskannya. Dia adalah juru tulis daripada Yeremia. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap berkeluh kesah juga. Dia mengeluh, mengapa ini terjadi? Dan banyak juga keluhan-keluhan yang dia sampaikan. Itu bisa kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-45 ayat yang kedua. Dan Yeremia menyampaikan kepada dia, mengapa engkau mencari hal-hal yang terlalu besar bagimu? Artinya kalau kita mengasihani diri kita sendiri, kalau kita berkeluh kesah oleh karena apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, penganiayaan yang kita alami, padahal kita tahu kita setia melayani Tuhan, itu berarti kita mencari hal-hal yang terlalu besar bagi kita. Kita lebih mementingkan kepentingan fisik jasmania kita, padahal Tuhan sudah menunjukkan atau memberikan teladan bagi kita. Sekalipun dia tidak berdosa, tetapi dia rela mati, dia rela menderita, dia rela dianiaya, dia rela dihina, dicaci maki, dia diludahi, bukan karena dia berdosa. Ingat, Yesus hanya menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan kabar baik kepada orang yang susah, memberi makan orang yang lapar, memberitakan Injil kerajaan sorga, memberitakan yang namanya kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Tidak ada dosa kalau seseorang menyampaikan kabar yang baik. Tetapi firman Allah berkata, oleh karena dosa saya dan saudara, maka kesalahan kita itu, hukuman yang harus kita derita, ditimpakan kepada Yesus. Memang tadinya Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Dan bukankah kita harus menjadi sama seperti Kristus? Karena tujuan saya dan saudara diselamatkan agar supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka jangan berkeluh kesah, tetapi mari tetap bersyukur, karena seyakinan percaya janji Allah dalam Roma 8 ayat ke-18, penderitaan ringan yang saudara dan saya alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mahkota kehidupan dia sediakan bagi orang yang tetap setia, tetap tekun, tetap mengandalkan dia, tidak mencari hal-hal yang terlalu besar bagi dirinya, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah sekalipun dia menderita, tetapi justru dia bersyukur dan dia tetap bersuka cita dan tetap melayani Tuhan. Itu akan menghasilkan mahkota kehidupan
bagi saya dan saudara yang tetap setia dan menjalani kehidupan yang seperti ini. Dan sebagaimana Tuhan menyertai yang namanya Baruk dalam ayat yang kelima, Yeremia pasal yang ke-45, Tuhan menjaga melindungi dia. Tuhan melepaskan dia dari segala musuh-musuh. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa Baruk tidak mati oleh karena tentara Babel. Dia tidak dibunuh, dia diselamatkan dan mujizat terjadi. Sama seperti Tuhan menjaga melindungi Yeremia, Obed-Melek, dia juga menjaga melindungi yang namanya Baruk bin Neriah. Demikian juga dengan saya dan saudara. Sekalipun tahun depan dikatakan ada krisis yang besar akan melanda seluruh lapisan masyarakat, krisis global, ya, badai yang besar akan datang. Tapi kalau kita tetap mencari hal-hal yang besar untuk Tuhan, tidak berkeluh kesah, tetap mengucap syukur, bersuka cita, dan tetap melayani Tuhan, maka yakinlah Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita, dan Dia akan memberikan mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya yakin dan percaya tahun depan memang krisis boleh terjadi, tapi bagi kita mujizat terbesar dan tanda-tanda ajaib akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara yang tetap setia melayani Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati.